Aku juga masih merintis kan ya. Tapi ya itu sih, konsisten kan. Konsisten yang penting. Terus jangan minder deh. Soalnya aku dulu juga pernah kayak ya aku gini-gini doang deh, maksudnya produkku gini-gini aja, banyak yang lebih keren gitu. Terus akhirnya malah jadi nge-stuck, terus nggak jalan. Kayak harus nggak usah lah ngebanding-bandingin ya. Halo, kembali lagi teman-teman di acara cerita orang-orang sekitar, Ceosnya Spice. Ya. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin dan nonton akun Spice ya, di mana kita ceritain teman-teman kita sendiri. Udah cukup banyak sih, ada sekitar mungkin ini jadi yang ke-12 apa 13 lah gitu ya. Nah, ini jadi ada satu temanku lagi ya teman-teman ya. Ya kita baru kenal di Solo ya Nul ya. Namanya Nulfa. Yang setauku itu kepanjangan dari nama panjangnya itu Husnul Fatimah ya. Iya. Jadi siapa sih Nulfa ini gitu kan? Terus aku pengen ngulik nih temanku satu ini juga, nanti biar teman-teman juga tahu. Karena satu sisi dia juga ya setauku perantauan juga ya. Jadi aku dari Jawa Timur. Nulfa dari mana Nul? Aku dari Tangerang Selatan rumahnya. Tangerang Selatan. Nah, tapi sebelum itu karena sebenarnya hari ini juga apa ya? Hari berkabungnya juga Indonesia gitu kan, gara-gara acara pertandingan bola kemarin di Malang gitu kan. Jadi mungkin ya kita juga mengucapkan bela sungkawa juga ya ke korban yang sudah mungkin meninggal lah, gugur lah gitu kan, karena pertandingan yang sangat ya tidak diinginkan juga lah, korban semacam itu. Kurang lebih ada 180-an gitu kan, terus ramai di dunia gitu kan ya. Mungkin doa sejenak gitu ya, doa sejenak mulai ya. Selesai, lanjut kita ngobrol lagi ya. Makasih Nul udah nyempetin buat ngobrol lah kita di sini. Mungkin di awal kenalan aja deh. Mungkin teman-teman bisa biar tahu Nulfa ini siapa. Nulfa. Ya, aku Nulfa. Oke. Jangan di Husnul Fatimah. Aku dari rumahku di Tangerang Selatan. Tapi asliku bukan di Tangsel. Aslinya aku mana? Aslinya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oh lah, ya. Tapi orang pada nggak ngira aku Banjarmasin sih. Pasti pada ngiranya aku orang Jawa. Oh gitu. Tapi nah, muka aku mungkin muka orang Jawa kan. Iya sih, maksudnya udah lama tapi di Jawa kan? Udah. Aku lahirnya di Jakarta tapi aku keturunan asli Banjarmasin. Ibu atau ibu bapak? Ibu bapak Banjarmasin semua. Asli Banjarmasin. Suku Banjar. Mungkin karena ya malah ngefeknya karena lingkungannya di Jawa gitu ya, terus dari kecil ke situ. Nah, sebenarnya apa sih yang menarik dari Nulfa ini ya, yang aku tahu dia sebenarnya kan setahun di bawahku ya, kuliah lah. Jadi kita ketemu kurang bener salahnya itu kayaknya 2017-an lah. 2017 kayaknya aku baru kenal kamu. Terus kita ketemu di kayak pecinta alam itu kan. Itu enggak sih? Apa ya? Yang lain lah. Pokoknya aku kan suka nimbrung ya. Ini dari situ sih. Di kampus lah pokoknya. Di kampus. Karena kamu jurusan apa Nul? Seni Rupa Murni. Seni Rupa Murni. Terus ya aku DKV gitu kan. Jadi di UNS sama di UNS terus mungkin ya banyak kegiatan lah di kampus, terus akhirnya kita kenal kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang Nulfa ini pengennya sekarang udah lulus tapi kan? Udah lulus. Udah. Terus Nulfa ini pengennya kalau misal kita ngomongin 5 tahun atau ya 10 tahun lagi pengen dikenal sebagai apa tuh? Aku pengennya jadi entrepreneur. Entrepreneur? Seniman? Enggak?
Seniman juga. Terus kenapa tuh kok entrepreneur? Kayak keren aja gak sih? Cewek entrepreneur kan. Ya keren sih. Bisnis yang kayak gitu. Kayaknya apa aja kalau misal jadilah kita ya keren lah ya. Tapi terus ya entrepreneur tetap emang. dengan hobi berkesenian gitu. Pengennya sih gitu. Oh ya, amin lah ya, kita aminin bareng-bareng. Kalau ya Nova semoga bisa jadi entrepreneur dan seniman yang keren gitu kan. Nah sebelum kita ngobrolin tentang dunia seni dan entrepreneur ataupun kesibukan kamu nih, karena kan kita sama-sama perantauan kan. Aku tuh dari Situbondo, Jawa Timur gitu kan. Terus kamu Tangerang Selatan. Nah, dan kita udah lama loh di sini. Oh, boleh tahu nggak kayak setelah 6 tahun di sini kok bisa betah gitu loh di Solo? Siapa sih yang nggak betah di Solo? Oh, ya gak tahu juga sih ya. Iya sih. Tapi kayaknya emang enak sih. Kebanyakan ya gimana ya di Solo. Aku dari Tangsel yang hiruk pikuknya kan sangat rame, terus serba cepat, maksudnya serba terburu-buru menurutku ya. Iya. Terus kayak di Solo tuh menurutku tempat nyaman, tenang kayak gitu. Terus apa ya? Di samping itu kayak semua serba murah, semua serba ada dan dekat, terus rame tapi nggak terlalu padat gitu loh, nggak kayak di sana. Iya. Iya sih, aku sih di sini ngerasainnya sama karena apa ya? Kenapa aku bisa bilang sangat kerasan gitu ya? Betah lah di Solo ini. Ya ada lah emang perbedaan tuh antara kayak aku tuh di Situbondo dengan di Solo gitu kan. Jadi di Situbondo bisa dibilang kalau kamu di Jakarta rame gitu kan. Iya. Di Situbondo lebih sepi. Oh, malah lebih sepi. Iya, lebih sepi. Aku sukanya di Solo meskipun rame tapi masih kondusif satu gitu kan. Terus kayak komunitasnya jalan gitu. Terus orang-orang sibuk di sini dengan melakukan hal yang lebih positif, produktif, terus kayak kita bangun sesuatu tuh bareng-bareng kayak gitu loh. Kita sama-sama membangun ya diri sendiri dengan bareng teman-teman kita lah yang sama-sama ingin membangun diri gitu lah. Setuju nggak Kak? Setuju sih aku juga. Sini kayak ya banyak komunitas-komunitas yang aku tahu tuh. Terus nggak saling apa sih namanya? Apa tuh? Satu komunitas sama satu komunitas yang lain tuh akur gitu. Enggak saling menjatuhkan atau nge-slack gitu, malah saling sering ada acara yang bareng-bareng gitu. Aku suka yang kayak gitu. Saling support lah. Saling support, benar. Iya sih, bagusnya di situ. Jadi ya kayak ya aku mulai inilah ya kan, terus aku ngajak teman-teman buat kita ngobrol di acaranya kita gitu kan, termasuk kamu juga. Ya kayak enak kayak gitu loh, gak pakai ribet, gak pakai harus embel-embel gimana. Jadi kayak kita mau naik bareng tuh bisa kayak gitu. Itu sih yang bikin aku kerasan ya di Solo. Terus ya menarik lah pokoknya Solo. Walaupun banyak sih yang nanya kayak kenapa sih nggak di Tangsel aja, kan banyak temen Iya. Ada keluarga juga di sana kan, tapi gimana ya, udah enak aja gitu loh di sini. Tapi ada kepikiran nggak buat balik ke Tangsel atau mungkin ke Jakarta kayak gitu? Ada, tapi banyak lah pertimbangan yang akhirnya aku milih buat di sini. Dan ya aku ngerasa kayaknya dimanapun kalau misal sekarang dunianya kan udah terbuka gitu kan, ya oke lah Jakarta emang maju, tapi kayaknya daerah-daerah lain termasuk misal Solo nih bisa naik bisa juga maju. Itu sih yang aku suka. Dan aku ya betah karena emang murah juga kan, sama lah. Dan wah mungkin bisa separuh lebih lah ya dari kota-kota besar gitu. Buat kehidupan di sini benar-benar murah banget sih kalau di sini. Ya, mana ada kita nemu kayak misal makan nasi lah gitu kan, 3.000 gitu udah nasi sayur gitu. Udah kenyang kayak. Udah sama gorengan sama es teh itu udah paling ya 5.000 6.000 gitu. Udah cukup banget. Di Jakarta mana ada ya.
Tapi ada nggak kayak gitu kira-kira di Tangsel kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Nah, kita baliklah sambil ngomongin kesibukan kamu nih. Nah, sekarang kesibukan kamu apaan? Sekarang kan juga kerjaku di sana. Terus tetap ngurusin bisnis sih, bisnis kecil-kecilan, yang insya Allah makin besar lah. Amin. Kayaknya tambah eksis aja sih ini. Apa sih itu brandnya namanya? Tiny Sunflow sama Well Day Stuff. Ada dua ya. Sekarang ada 2 dan jalan semua. Jalan semua. Bagus lah. Ya apa ya? Menariknya tuh apa ya? Aku kan teman kita banyak nih yang bikin craft, yang bikin terus ya agak banyak juga yang istilahnya bertahan kayak gitu loh. Apalagi di usia semuda kayak kita lah, di umur kamu berapa sekarang? Umurku berapa sih? 24. 24 ya, 24 ya, aku 25 banyak 25 kayaknya segituan lah ya. Ya semacam apalagi dengan kita start di titik ini gitu kan, pasti banyak struggle-nya kayak gitu kan. Iya. Terus wah, edan sih. Nah, kalau boleh tahu tuh diceritain dong apa kayak Well Day Stuff itu apa, Tiny Sunflow itu apa? Kalau Well Day Stuff sama Tiny Sunflow ini sebenarnya duluan Well Day Stuff. Well Day Stuff itu tahun 2018. 2018 itu awalnya aku buka thrift shop. Itu kan masih belum terlalu rame kan thrift shop. Aku dulu masih sering bolak-balik Tangsel, pulaan di Pasar Senen, masih murah-murah banget kan. Terus di sini juga ada event-event aku sering ikut. Terus tapi kok lama-kelamaan makin banyak nih orang sebenarnya. Bagus sih peluang kan, karena makin banyak orang yang nyari thrift shop juga. Tapi aku malah mikir jadi kayak kalau buat aku sendiri ya, buat aku pribadi kayak thrift shop tuh harusnya nggak kayak gini gitu. Oh, gimana tuh harusnya? Kalau menurutku kan thrift shop barang-barang yang barang bekas atau barang hasil import yang sebenarnya bisa membantu orang-orang yang nggak bisa beli barang dengan mahal, baju-baju mahal, akhirnya mereka lari ke thrift shop. Yang istilahnya jadinya mereka bisa dapat barang, maksudnya bagus juga tapi lebih murah kayak gitu kan? Menurutku gitu, tapi berarti, sekarang tuh nyari yang kayak gitu malah susah. Sekarang thrift shop harganya juga udah mahal-mahal. Iya, malah seolah-olah bukan apa ya, kayak tujuan awalnya ya. Iya, tapi itu kan preferensiku aja ya, maksudnya menurutku aja. Makanya aku nggak ngelanjutin thrift shop itu karena ya akunya juga nggak nyaman juga dengan yang thrift shop sekarang, tapi aku masih tetap beli sih kalau misalkan thrift shop aku juga masih tertarik buat ngebeli tapi mungkin ya apa ya kurang. Iya apa mungkin ya kayak misal barang itu kalau misal baru ya mungkin tetap mahal meskipun lebih mahal itu ya ya mungkin apa ya jalan tengahnya di situ sih. Iya. Tapi kadang emang buat dapat barang kayak gitu kan harus modal besar juga ya. Nah itu juga sih. Kan kalau dulu pas awal-awal tuh masih murah-murah banget, kali 5.000 bisa dapat beberapa pas dulu. Nah tapi sekarang karena orang-orang juga udah pada tahu thrift shop ini udah naik, nah jadi harga-harganya juga pada naik kan. Iya sih. Jadi modalnya juga lebih banyak. Nah terus karena masalah modal juga, terus kayak akunya juga udah mulai nggak srek nih sama jualan thrift shop, akhirnya aku sempet stop tuh. Well Day Stuff berapa tahun ya, terus baru mulai lagi tahun ini tapi lagi berubah. Well Day Stuff udah bukan thrift shop lagi. Apa tuh? Akhirnya aku jualan aksesoris. Oh sekarang Well Day Stuff di aksesoris itu. Jadi aksesoris kayak cincin, gelang, kayak gitu. Terus kalau yang Tiny Sunflow itu aku berawal dari pas COVID. COVID terus kan gabut ya. Terus kayak aku belajar ngerajut, ngeliat di YouTube. Tapi sebenarnya dulu pas kecil sempat diajarin sih sama tante. Tante kan suka ngerajut. Aku nyoba-nyoba, tapi kan udah lama banget ya. Terus pas kuliah, terus COVID itu gabut, aku coba aja beli benang ini. Terus aku nyoba-nyoba. Alat-alat buat ngerajut ya. Akhirnya aku nyoba bikin strap mask itu. Kan lagi kok COVID pada pakai masker semua kan, aku cobalah bikin, terus ternyata laku. Akhirnya ya udah aku bikin aja brand Tiny Sunflow itu sampai sekarang. Berarti Tiny Sunflow itu fokusnya di craft rajut.
crochet. Oh, crochet. Aku taunya crow zero ya, crochet. Ini crochet itu rajutan ya gitu ya? Crochet iya. Nah, terus apa yang apa tadi Kalau satunya well-day staff di itu aksesoris. aksesoris. Oh, Gitu. menarik. Nah, kalau dari kamu nih, ya kan aku apa ya? Beberapa kali kayak nemuin emang kamu tuh berani buat ikutan event-event dan yang aku tahu juga buat masuk ke event itu tuh harganya lumayan kayak gitu kan. Kayak kemarin lah di mana di Mangkunegaran tuh acara apa tuh? Mangkunegaran. Kemarin ikutan nggak? Enggak. Yang Mangkunegaran itu aku mah nonton. Enggak. Oh, nonton doang? Iya. Malah. Yang mana? Yang terakhir Kali mah tuh? aku sesi tuku. Sesi tuku tuh kan kayaknya lumayan juga ya? Lumayan. Dan apa kayak aku jadi pengen tahu tuh strategimu gitu loh. Karena kan di kita tuh misal kita bikin satu craft gitu kan. Ya dimana kita berangkat dari modal seadanya gitu kan. Dan nggak ada modal. Terus ya berusaha dapat untung jualan dengan craft itu gitu. Tapi di situ kamu ya berani buat pasang duit dulu buat nyewa stand kayak gitu. Harapanmu untuk apa ya? Bikin stand kayak gitu, masuk ke stand yang di acara itu sebenarnya gimana strategimu tuh? Dulu aku awal berani buka apa ikutan event-event kayak gitu dari yang zaman well-day staff masih thrift itu kan. Terus yang mulai jualan craft ini kan baru-baru ini. Pas awal pertama kali aku ikut itu aku nekat aja sih sebenarnya, tapi bareng temen. Yeah. Terus itu aku cuma jual yang rajutan itu aja, yang crochet itu. Yeah. Rada susah sih jualnya kan soalnya bukan di event art market gitu ya. Itu di thrift, acara thrift. Yeah. Buat jual hasil kayak crochet gitu agak susah karena kan crochet lumayan mahal ya. Iya. Aku jualnya. Terus tapi aku belajar dari temanku namanya Lola. Dia juga jual craft juga tapi dia makram. Tapi dia jualan perintilan aksesoris gitu, yang mengundang orang-orang buat datang buat beli. Jadi hasil uangnya tuh kebanyakan dari aksesoris, tapi dia bisa ngenalin produk-produk craftnya dia. Aku belajar dari situ. Nah, jadi selanjutnya aku berani ikut dengan ikutan caranya dia lah. Tetap bawa brand yang Tiny Sanfo itu, yang rajut-rajut sambil ngenalin produkku yang itu, tapi juga jualin yang dari well-day staff yang aksesoris itu. Berarti sebenarnya fokusnya saat kita melakukan masuklah ke sebuah event kayak gitu, lebih ke ngenalin brandnya itu ya? Iya, sebenarnya lebih ke ngenalin sih. Nekat aja sih, tapi tetap harus cari untung lah, nggak cuma nekat. Tapi pernah nggak, maksudnya masuk ke event kayak gitu terus nggak balik modal kayak gitu? Pernah ya? Tapi abis itu gimana? Tapi itu tuh yang pertama kali aku nyoba jualan craft. Itu aku nggak untung sama sekali. Malah rugi atau nggak pas-pasan? Rugi sih, ya pas-pasan lah. Tapi kan ya habis buat konsumsi, buat PP gitu kan. Iya sih. Nah itu yang pertama kali, tapi ya aku belajar pas di situ. Akhirnya ternyata nggak bisa lah kalau cuma ini aja, harus mikir taktik yang lain, gimana caranya biar tetap untung tapi juga bisa ngenalin produk yang lain, produkku yang craft itu gimana. Berarti emang ya fokusnya di awareness gitu ya. Jadi emang perlu modal lah buat ngenalin sebuah brand ataupun produk gitu ya. Ya gitu sih. Mungkin gitu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang menjalankan usaha berjualan, apalagi mulai dari nol juga, dari kecil kayak gitu. Ya pasti ada lah modal yang harus dikeluarin untuk melakukan promosi gitu kan, dan ya banyak cara lah jadinya buat kita masuk ke event itu, ya entah kita tandeman sama temen kayak gitu kan, atau ya kalau ya lumayan kaya ada modal ya bayar stand kayak gitu. Tapi kayaknya emang kolaborasi penting banget sih ya biasanya juga aku kalau event-event gitu pasti aku nyari temen. Aku belum berani kalau buka sendirian gitu. Pasti nyari temen biar jadi patungan kan. Satu tenanis patungan, terus atau enggak aku nyari
orang-orang yang sekiranya dia juga punya produk, aku ajakin mau nitip nggak di aku, nanti paling berapa persen gitu. Biar rame juga lah ya. Biar juga banyak macamnya kan di situ. Iya, perlu ya kayak gitu sih, biar orang datang banyak pilihan lah gitu ya. Hitung-hitung kan aku ngebantu temen juga kan, brandnya dia ikutan di sini. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya sambil itu sih promosi juga lah di sini nggak apa-apa. Kira-kira uniknya dari crochetmu itu Tiny Sunflow itu gimana tuh? Uniknya apa ya? Jadi kan namanya Sunflow itu dari sunflower gitu kan, bunga matahari kan. Iya. Nah, kenapa tuh? Selain karena emang aku suka ya sama bunga matahari. Tiny kan kecil. Iya. Jadi kayak bunga matahari kecil, apa ya? Kalau menurutku tuh, aku berharap dari bunga matahari kecil ini yang bisa lama-lama menjadi besar. Terus bunga matahari kan terkenal dengan kuning merekah gitu aja. Jadi dari kecil aku berharap bisa menjadi besar dan merekah gitu. Berarti produkmu tuh yang di Tiny Sunflow kuning-kuning kayak gitu? Enggak sih. Enggak juga sih. Kan aku juga terima requestan. Iya. Ya tergantung orang mesennya apa sih. Berarti baliknya mungkin kalau bisa aku definisin tuh Tiny Sunflow adalah crochet yang istilahnya dia barang-barang kecil tapi buat si pengguna bisa ngerasa apa ya? Ya keren lah. Sebahagia lah. Bahagia lah ya, karena bunga matahari itu membahagiakan gitu ya. Iya. Tapi kamu kenapa suka sama bunga matahari itu? Bunga matahari itu kayak aku ngeliatnya seneng aja. Seneng aja? Kan dia besar, terus beda gitu sama bunga-bunga yang lain. Terus yang aku tahu kan, maksudnya tiap aku ngeliat, kamu kan anak seni murni kan, terus ngelukis juga gitu. Ya yang aku tahu tuh kamu selalu bawa itu bunga matahari gitu loh. Jadi ada kayak kesan tersendiri mengenai bunga matahari kayak gitu, atau punya pengalaman sesuatu tentang bunga matahari kayak gitu? Pengalaman sebenarnya nggak ada sih. Emang berawal dari karena aku suka aja sama bentuknya. Awalnya emang karena itu kan suka aja. Sama aku ngulik-ngulik, kok ternyata dia unik ya, sekali ngikutin matahari, arah matahari, terus bentuknya juga. Terus dari dari apa sih namanya? Apa tuh? Kelopak. Dari kelopak sampai biji, sampai hasil dari bijinya tuh dia bermanfaat semua gitu. Iya. Sampai ngulik-ngulik itu kayak bagus aja gitu tuh bunga keren matahari. Lah gitu bunga matahari. Warnanya juga kan ngeliatnya seneng gitu, bikin kuning cerah. Aku nggak pernah ketemu langsung juga sih bunga matahari seperti apa. Ya yang aku tahu cuma beli makanan tuh. Kuaci. Ini bunga matahari kan. Bijinya juga bisa kita makan kan. Ya. Itu sih yang aku tahu. Nah, tapi di kegiatan melukis kamu nih masih lanjut gak? Kalau bilang lanjut, tapi emang nggak seaktif dulu sih. Nggak seaktif dulu. Oke. Tapi kira-kira apa ya? Menurutmu apa ya? Di ngelukis kayak gitu apa ya? Menariknya tuh terus apa ya? Kayak semacam kamu kan gambar di seni murni, terus kamu udah bawa konsep bunga matahari itu, terus kamu bakal gambar terus. Apa itu cuma sekedar kesenangan, kesukaan kayak gitu, atau punya keinginan lain? Aku pengen gede dengan gambar karyaku kayak gitu. Pengen sih. Pengen. Ya aku pengen juga dikenal sebagai Nulfani yang suka ngelukis. Tapi ya buktinya sekarang aku masih nggak seaktif itu kan, nggak seproduktif itu dalam melukis. Kalau dibandingin antara, maksudnya kan cukup lama juga lah melakukan kegiatan akademisi di seni rupa kayak gitu kan, terus ngerjain entrepreneur juga, melakukan kegiatan berwirausaha kayak gitu, bedanya ataupun mungkin yang jadi menarik buat kamu itu gimana? Antara lukis sama entrepreneur? Iya, dari kamu sendiri. Kalau lukis tuh menurutku lebih kepuasan sendiri, sama kepuasan sendiri sih ya. Tapi kamu dua-duanya ngerjainnya seneng lah kayak gitu? Iya, sama-sama seneng sih. Cuma bedanya
Kalau melukis aku nggak berharap mendapatkan uang. Kayak emang untuk kepuasan diriku aja sendiri. Kalau misalkan yang bisnis ya udah pasti dong aku mengerjakan pengen harus ada yang itu paling nggak profit lah. Itu sih sebenarnya. Kalau lukis benar-benar kayak ya udah kepuasanku sendiri aja. Kayak kalau lukisanku disukain sama orang tuh aku seneng banget. Ya aku apa ya selalu mengapresiasi lah teman-teman tuh, dia kan punya kekhasan masing-masing kan, terus punya apa ya konsep ataupun wacana yang ingin diangkat tuh sendiri tuh, dan apa ya selalu lah dari kita tuh teman-teman kita sendiri mengapresiasi lah hal-hal semacam itu, apalagi ya di seumuran kita dan aktif tuh kan melakukan kegiatan apa ya di kreatif, melakukan kegiatan seni, menggambar dan segala macam, menarik lah tetap kayak gitu sih. Ya, semangat lah terus. Pengennya mah lanjut terus sih. Tapi ini masih membagi waktu antara kerja, jualan, terus ya produksi. Kan aku juga produksi sendiri kan. Iya sih. Sendiri, gitu. Tapi kepikiran nggak sih kalau misal di apa Tiny Sunflow ataupun di Well Day Stuff kayak gitu, maksudnya ya agak kerjain sendiri? Pikiran. Atau mungkin malah karena punya pertimbangan pribadi jadi wah ini harus aku kerjain sendiri kayak gitu. Kalau yang Tiny Sunflow, kalau sampai saat ini sih aku masih pengennya ngerjain sendiri. Kalau yang Tiny Sunflow kayak ya emang aku pengen ngejual hasil tanganku sendiri gitu kan. Tapi kalau yang Well Day Stuff, ini sebenarnya aku udah ngajak temen buat kayak bantu sosmed, bantu kayak copywriternya kayak gitu. Kolaborasi lah sama teman-teman yang lain ya. Menarik. Kalau yang Tiny Sunflow emang aku ngerjain sesantai mungkin lah. Pokoknya nggak mau dibikin beban. Dua-duanya sih nggak pengen dibikin beban. Yang penting jalan aja. Insya Allah pelan-pelan. Berarti apa ya? Ya udah berapa lama berarti tuh? Tiny Sunflow tuh 2020 awal, 2019 akhir lah pokoknya. Oh, pas awal-awal ya COVID emang itu. Awal-awal COVID itu ya. Emang dari kejenuhan. Dari apa ya adanya pandemi itu bikin orang gabut, terus ya gabutnya menghasilkan lah. Iya, alhamdulillahnya menghasilkan sih. Alhamdulillah menghasilkan. Nikmatinnya dulu ya seadanya. Nah kalau Mas sendiri apa? Sekarang sibuk ngapain? Jadi aku yang nanya, gak apa ya? Iya, gak apa-apa lah. Kadang aku bingung juga mau ngobrol apa. Jadi ya aku sibuk ini sih, ceritain teman-teman. Jadi aku sebenarnya suka ngobrol gitu kan, pengen ngobrol. Tapi kalau depan kamera kayak gini, bego. Jadi gagu kayak gitu kan, sok-sok bisa ngomong aja gitu kan. Terus ya apa ya? Aku ingin bisa dikenal sebagai desainer. Membuat apa ya? Sesuatu yang masalah tuh kita selesaiin dengan solusi yang baik, solusi kreatif kayak gitu. Karena basicku ya di DKV itu sih. DKV. Terus itu sih. Terus ya kayak kegiatan kayak gini nih, menurutku jadinya kayak sebuah pemecahan masalah juga bagiku gitu loh. Karena selalu sih di awal pun aku selalu bilang dan setiap apa sih yang ingin kita bikin tuh harus ada goals-nya gitu kan, harus ada tujuannya dan harus paling enggak itu positif gitu dan baik kayak gitu. Jadi mungkin bedanya ini nih akun Spice ini kan, jadi statementnya tuh we share a little thing that might be matters gitu. Jadi aku ingin membagikan cerita kecil, apalagi maksudnya kayak di sekitar kita sendiri kayak gitu loh. Kita gak bawa orang-orang besar atau siapa kayak gitu, karena emang ya salah satunya kita gak kenal kayak gitu kan. Terus ya dan mungkin itu bisa apa ya menginspirasi juga kayak gitu, ataupun hal-hal kecil yang penting lah yang sekiranya mungkin kalau didengar orang bisa jadi menginspirasi lah kayak gitu.
ya kayak ceritamu kayak gitu kan, cerita teman-teman kita sebelumnya juga kayak gitu. Udah ya mungkin tantangannya di konsistensi ya. Jadi mungkin ini bagian dari kegiatan apa ya, aku sebagai seorang desainer sih. Meskipun karena menurutku media sekarang sangat penting banget. Iya benar. Kalau kita apa ya bisa menguasai media tuh, kita bisa ngerubah mindset orang. Yang aku ngerti. Dan karena aku pernah di advertising gitu kan, di periklanan. Jadi melakukan kegiatan di media tuh kayak kita melakukan apa ya? Ya we move people lah seolah-olah kayak gitu. Kita bisa ngerubah budaya, kita bisa ngerubah mindset kayak gitu. Dan kita bisa apa ya? Menginspirasi lah dengan media. Makanya kan banyak sekali media sekarang yang dikuasain sama orang-orang kayak gitu, yang penting nggak penting lah kayak gitu, yang punya kepentingan dia bisa menguasai media terus bisa memutarbalikkan fakta segala macam, bikin hoax kayak gitu lah. Nah harapannya nih kayak Spice nih, dia bisa jadi solusi buat kita nih, teman-teman di sekitar kita bisa naik bareng, kita bisa promosiin satu sama lain kayak gitu kan, terus ya minimal jadi jejak digital lah gitu, buat kamu, buat aku, buat teman-teman yang lain. Dan banyak banget teman-teman kita itu sih yang apa ya, yang bikin aku kayak tergugah gitu buat wah harus bikin nih kayak gitu sih. Ya nggak harus ngelihat ke jauh-jauh lah, sekitar kita banyak Iya, yang bisa jadi inspirasi kita semua. Kadang kan apa ya, kamu ngerasain gak sih kayak kita tuh sering mikirin ide, bikin ide gitu kan, mau ngelakuin sesuatu, terus abis itu kayak stop di situ gitu loh, jadi wacana doang gitu. Cuma mikirin dong tapi nggak kejalanin. Sering. Dan aku yakin kamu pun maksudnya kayak ngejalanin WLD Staff, Tiny Sunflow ataupun apa kegiatan yang lain lah, mengelukis, menggambar, pasti kalau cuma kepikiran doang dan nggak dilakukan ya nggak bakal jadi. Benar. Gitu. Harus dijalanin nggak sih, kalau dipikirin doang nggak jalan-jalan. Ya aku suka aja kayak misal kamu tuh jadinya kan apa ya, tantangannya di konsistensi kan emang kan. Terus kamu ngejalanin kegiatan apa berkaryamu dengan crochet itu ataupun di dunia bisnis itu dan menggambar, melukis kayak gitu. Ya tantangannya di waktu emang. gimana kita bertahan selama itu gitu kan. Ya kita nggak tahu kapan benar-benar bisa jadi, tapi seenggaknya apa yang kita lakukan positif dan itu senang lah. Yang penting happy lah kita. Tapi sekiranya pernah nggak kamu ada wacana-wacana yang nggak jadi kayak gitu, Non? Ya pasti ada lah. Ada. Masih ingat nggak atau nggak tahu apaan? Kayak aku pengen banget pameran tunggal kayak gitu-gitu lah. Iya, keinginan kayak gitu, tapi masih itu pengen doang tapi nggak kejalanin. Tapi masih kamu pegang nggak, maksudnya kayak masih, pengen tetap nih masih gitu. tetap. Ya. Karena kan apa ya, kalau kita masih ingat dengan apa ya keinginan kita, dan kayak kalau belum kejadian tuh utang sih kalau aku sih. Bener. Ya pokoknya suatu saat harus jadi gitu. Iya. Kan ya kayak inilah misal media, untung lah maksudnya kita bikin dan ya udah posting kayak gitu kan. Iya. Ntar nilainya kayak gimana orang tuh ya silahkan ya gitu. Yang penting ya kayaknya kita berprogres lah kayak gitu. Aku pun sama ya, kayak aku kan pernah bikin craft juga tuh sama adalah namanya itu Agusu, tapi sekarang udah jadi seniman terkenal dia. Waduh, job di mana-mana dia sekarang gitu kan. Susah. Terus, ya. Iya, jadi ya tandemanku udah sibuk banget gitu kan. Aduh, semacam itulah. Tapi tetap sih masih aku pegang ada namanya Elepan tuh. Ya kan? Iya tahu. Karena aku tuh, kenapa tadi aku tanya ya, kenapa Tiny Sunflow gitu kan, terus ada apa di balik itu? Karena aku selalu suka dengan apa ya, gimana sebuah usaha atau misal sebuah brand ataupun sebuah apa ya, nama atau judul ya, yang saat diangkat dia pasti punya visi gitu. Jadi kalau misal aku ceritain tuh Elepan, dia kan basicnya di buku tulis craft, buku kayu ya yang kemarin kan.
Jadi kenapa aku dan Agus waktu itu bikin Elephant, kita tuh punya statement juga di sana. Statement ini adalah menulis itu adalah hal yang penting gitu. Oke lah, kita udah dihadapin dengan dunia digital segala macam, tapi itu kita ngerasa kayak kita kepikiran ide nih, tapi kalau nggak kita tulis kita lupa gitu. Jadi itu Elephant tuh hal kecil lah kayak gitu sih. Ini malah aku yang jadi banyak cerita ya. Aku jadi host aja gimana? Boleh sih. Jadi tukeran nih. Jadi tukeran malah. Nah, bahkan kita saling sharing. Iya, benar-benar. Ya, kita sharing satu sama lain lah. Itu juga aku, kalau yang ini kan sekarang bener-bener bisnisnya yang aku jalanin sendiri ya, kayak Tiny Sunflow kan sendiri. Terus dulu aku pernah juga ada bisnis tapi sama teman-teman. Bikin tas awalnya tuh dari ngerti kan? itu main manual print itu berawal dari aku sama teman-teman ini masuk jurusan yang apa sih yang apa tuh ngambil jurusan minor minor jurusan minornya grafis, sama-sama grafis. Terus kayak kepikiran seru nih ini kalau dijadiin sesuatu tuh kayak seru. Akhirnya nyoba iseng-iseng kita bikin pertama jahit sendiri, nyablon sendiri, bikin tas. Terus ternyata banyak juga yang minat. Iya, aku beli kok sempat itu. Bagus tuh. Menarik kok. Support. Lucu. Tapi ternyata susahnya kita ini karena kita kan banyak kepala. Kita bertiga, awalnya bertiga, terus nambah satu orang lagi kan. Berempat ini susah bagi waktu. Karena yang satu sibuk ngerjain apa, satu ada sibuk, jadi sibuk masing-masing. Akhirnya nggak ketemu kita ngelanjutinnya gimana. Akhirnya selesai, nggak lanjut lagi. Berarti emang kalau di usaha melakukan usaha lah maksudku, manajemen waktu pun penting ya. Penting banget sih. Kadang apalagi kalau bareng-bareng kayak gitu kan. Mungkin ya emang kadang sih harus ada satu orang yang istilahnya bisa ngasih keputusan gitu kan, buat ya kayak gimana lah bisa jalan bareng-bareng. Nah kayak ini pun sebenarnya aku jalan bareng-bareng juga kan, dan sebenarnya mungkin balik lagi sih saat kita melakukan kegiatan apapun, pertama harus senang dulu sih. Bener. Terus ya kalau ada duitnya alhamdulillah. Terus meskipun misalnya belum ada duitnya ya paling enggak kita melakukan itu dapat senangnya kayak gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan. Itu sih. Nggak ada keterpaksaan juga yang penting. Iya. Menarik lah. Ya bersabar. bersabar, nggak tahu terus hilang. Bener. Bisnis tuh seru sih menurutku. Terus bayanganmu kira-kira 5 tahun atau ya masa depannya kayak gimana lah? Apa nih maksudnya? Kayak misal di entrepreneur itu, udah ada kayak rencana-rencana besarnya kayak gitu nggak? Yang berarti balik ke rencana wacana ya? Iya, gak apa-apa, wacana aja dulu. Aku tuh pengen banget punya ruko. Oke. Tapi isinya bukan cuma brand aku, kayak brand-brand lokal yang lain. Situ pengen banget sih punya ruko, terus ada galeri. Iya. Wah. Ya. Itu kayaknya impian banyak orang juga. Amin lah, amin. Tapi bisa nggak ya, maksudnya? Karena kayak aku pribadi pun punya keinginan yang sama sih. Kayak aku pengen punya studio yang proper kayak gitu kan. Terus di mana di sana bisa jadi tempat pamer karya bareng teman-teman gitu. Terus ya yang melakukan kegiatan apapun ya bisa di sana. Kayaknya ya mirip-mirip juga lah. Soalnya juga beberapa kali kan banyak teman-temanku yang punya brand-brand sendiri kan. Kayaknya butuh deh ada ruang. Di Solo tuh kayak masih jarang deh, kayak maksudnya ada ruang yang bisa buat teman-teman tuh naruh produk-produknya dia di situ gitu. Iya. Kita ya mungkin dulu itu ya Muara Market ya. Kayak Muara Market, tapi Muara Market kan besar ya, maksudnya
Muara Market, terus ada ruko-ruko lagi kan di dalamnya. Iya, Nah, aku iya. pengennya punya satu ruko, terus isinya brand-brand lokal teman-teman gitu, jadi ya. bisa support brand-brand lokal lah, Iya, iya. Cuma crafting kayak gitu. sayangnya masih ada nggak sih kayak Muara Market tuh? Di sini ya, gimana ya kalau di sini? Belum ada lagi ya? Belum ada lagi Kamu sih. belum nemu atau? Belum nemu sih kalau sekarang. Berarti masih ya kayak event, kalau misalnya ada event terus kayak gitu ada perkumpulannya nggak sih? Aku kurang tahu ya, tapi kalau sekarang tuh kurang tahu. Nggak tahu ya. Mungkin ada, tapi akunya aja yang belum tahu. Mungkin ya. Karena saya ingatku kan dulu ada itu sih ya, Muara Market yang ya support craft terus kegiatan teman-teman ya kayak gitu kan. Kayak sering banget ada masuk lah, event-event. masuk lah di lingkaran itu gitu loh. Itu sih. Terus mungkin kayak tips-tips dari kamu Nul tentang dunia ini apa entrepreneur. Aku juga masih merintis kan ya, tapi ya itu sih konsisten yang penting. Terus jangan minder deh. Soalnya aku dulu juga pernah kayak ya aku gini-gini doang deh, maksudnya produkku gini-gini aja, banyak yang lebih keren gitu. Terus akhirnya malah jadi ngestak, terus nggak jalan. Kayak harus nggak usah lah ngebanding-bandingin ya. Jadi banding-banding kayak jalanin aja yang kamu suka, jalanin terus jangan minder itu ya. Jangan minder sih. Iya sih. Setuju sih. Nggak usah. Kalau minder nanti yang ada malah ngestak, nggak jalan di situ-situ aja terus. Iya. Insecure kan. Itu emang apa ya, penyakit lah menurut gue. Terus bisa aku bilang tuh kayak jadi getaran negatif lah yang membuat kita tuh bikin sesuatu gak jadi. Benar. Gara-gara minder. Setuju sih aku. Maksudnya ya karena mungkin di sekitar kita banyak sekali ya teman-teman yang misal yang bikin jam tangan kayu lah gitu kan. Ternyata gak cuma satu, ada banyak. 4, ada 5 gitu. Iya. Dan wah, pas enek aku prasit gawe lah ngono kan. Sering banget tuh kayak gitu. Kayak gitu kan kayaknya sering banget. Berarti sebenarnya ya udah gak apa-apa, tunjukin aja gitu ya. Rezeki tuh ada di mana aja. Menarik. Itu yang bener sih. Maksudnya aku juga jualan tuh bareng teman-teman, ada yang produknya sama kayak aku. Maksudnya kalau kayak gitu kan kadang ada yang ya produknya sama, ntar yang punya gue nggak laku lagi gitu kan. Tapi lu jangan mikir kayak gitu, karena pasti ada pasarnya masing-masing gitu. Pasti ada rezekinya masing-masing lah. Itulah ya, berkesenian pasti. Juga sama. Jangan minder. Ya walaupun aku kadang juga masih suka minder sih ngeliat karya teman-teman, tapi ya apalagi tetap percaya diri aja lah. Apalagi yang temanku tuh yang namanya Agus tuh, hutan sih itu. Iya emang si Agus tuh. Serem banget emang. Aduh. Suka tuh aku. Karena ya mungkin jadi penutup aja lah ya. Jadi teman-teman, aku dapat sesuatu yang menarik juga dari Nulfa. Yang aku suka karena konsistennya dia. Jadi aku ngerti yang dia ngapain gitu kan. Karena perlu buat konsisten lah untuk orang bisa tahu gitu kalau kita lagi ngapain. Kalau cuma ngelakuin sekali, meskipun itu perfect kayak gitu kan, tapi cuma sekali aja, tapi gak jalan, percuma gitu. Karena meskipun kita melakukan hal yang biasa, karena progresnya itu loh, dan konsistensinya itu yang bikin apa ya, ya kita dikenal, kita bisa apa ya, naik dari kegiatan itu sendiri. Terus jangan minder. Nah itu karena apa ya, teman-teman yang lain yang sebelumnya tuh selalu bilang tentang konsistensi. Mbak Reni yang bikin film konsistensi. Terus siapa ya, Berry Hana yang melakukan kegiatan menulis konsistensi juga. Terus ini nih baru dapat juga jangan minder, keren. Itu bisa jadi apa ya, salah satu solusi juga buat teman-teman. Jadi selain konsistensi jangan minder. Kalau kamu cuma bisa bikin jelek ya udah bikin aja terus. Yang pasti dari progres itu yang apa ya, bikin kita naik lah. Jadi itu teman-teman.
kata terakhir apa ya? Nasihat Nasihat. apa ya? Tips trik ya dari Nulfa buat melakukan kegiatan apapun yang positif, apalagi melakukan apa ya? Bikin craft ya. Apalagi kita berangkat dari nol, Betul. konsisten, jangan minder, terus rezeki udah ada yang ngatur. Betul. Ya. Makasih ya teman-teman yang udah dengerin. Makasih. Sukses terus Nulfa. Sukses juga buat Spice. Amin. Ya kita berusaha biar jadi media buat teman-teman sekitar kita sendiri. Terus ya jangan minder teman-teman. Tetap melakukan yang menurut kalian baik. Ya karena yang nggak baik itu ya tikus-tikus yang makan duit rakyat itu ya, yang nggak baik. Jangan lupa follow Tiny Sunflow dan Will Day Stuff. Iya. Nanti kita masukin di deskripsi juga Nul. Pasti tuh. Nulfanya, Tiny Sunflow, Will Day Stuff gitu kan. Jadi teman-teman kalau misal penasaran sama produknya Nulfa nih, langsung aja. Karya craftnya Nulfa, nanti teman-teman kunjungilah di Instagramnya. Makasih ya yang udah dengerin, karena banyak sekali teman-teman kita di sekitar kita yang melakukan kegiatan produktif, positif, dan yang pasti bakal ya sedikit menginspirasi itu gak apa-apa. Yang penting kita sama-sama naik-naik bareng ya. Sampai jumpa lagi di cerita orang-orang sekitar. Dadah.